Shalom, selamat malam jemaat Tuhan, berjumpa lagi melalui renungan malam pada saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat, sukacita senantiasa. Mari kita persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita awali dengan satu pujian. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Firman Tuhan akan diberitakan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, atas segala kasih dan pertolongan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk menjalani berbagai aktivitas, dan biarlah semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Sebelum kami beristirahat, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, memohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau terus hadir menyertai dan menuntun kehidupan kami. Dan lebih dari itu ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini boleh diberitakan dengan benar. Dan lewat firman ini juga iman kami akan semakin bertumbuh. Kehidupan kami akan memberikan buah yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia untuk mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan berdasarkan kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan
Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kembali menyapa kita bersama pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan selalu rindu untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mari bersama kita hayati bagian firman Tuhan ini berdasarkan renungan harian Gereja Toraja, edisi Jumat 7 Agustus 2020, dalam tuntunan tema saling melengkapi. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang berpikir bahwa kehidupannya sempurna? Kehidupannya tidak lagi membutuhkan orang lain. Tentu saja kalau kita jujur menyadari diri kita sendiri, sesungguhnya di antara kita, sekuat dan sehebat bagaimanapun pribadi kita, pastilah bahwa kita membutuhkan kehadiran orang lain. Sehebat dan sekuat bagaimanapun kita menjalani kehidupan ini, sesungguhnya ada kelemahan-kelemahan dalam diri kita yang membutuhkan kehadiran orang lain untuk kita saling melengkapi. Ada kelemahan-kelemahan dalam diri seseorang yang membutuhkan kehadiran orang lain untuk melengkapi. Sehingga tidak perlu kita berpikir bahwa kehidupan kita ini sempurna dan tidak lagi membutuhkan kehadiran orang lain. Nah, ketika kita melihat pembacaan kita pada saat ini berbicara tentang sosok seorang Apolos. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa ada seorang yang bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya. Dia punya kemampuan tersendiri, ia punya talenta tersendiri dalam menjelaskan tentang kitab suci, apa yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi apakah dengan demikian bahwa ia tidak membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupannya? Apakah dengan demikian lalu ia tidak lagi mengharapkan kehadiran orang lain dalam kehidupannya? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena ternyata bahwa dalam pengajaran yang ia lakukan, ia punya keterbatasan. Ia tidak memiliki kesempurnaan untuk menjelaskan secara utuh apa yang dituliskan di dalam kitab suci. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kehadiran Priskila dan Aquila sangat membantu, sangat menolong bagi Apolos di dalam memahami secara sempurna tentang kebenaran Tuhan. Dan itu diungkapkan di ayatnya yang ke-26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah, apa yang kita bisa lihat dari ayat 26 ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Apolos tidak mengatakan bahwa semuanya saya sudah tahu. Saya tidak membutuhkan Priskila dan Aquila. Tetapi dengan sukacita, dengan semangat, ia menyambut tawaran Aquila dan Priskila untuk datang ke rumahnya
dengan harapan bahwa kehadirannya di rumahnya akan semakin memperlengkapi dia untuk mengenal jalan kebenaran Allah. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Apolos ini semakin diperlengkapi, semakin mengerti, dan semakin memiliki semangat untuk terus-menerus menyampaikan kabar sukacita, termasuk ketika ia harus menyeberang ke Efesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita melihat tema ini saling melengkapi, yang paling penting untuk kita lihat ialah adakah keterbukaan dalam diri kita masing-masing untuk menerima kehadiran orang lain dan menghargai bahwa orang lain punya kelebihan, kita punya kekurangan, kita punya kelebihan dan juga orang lain punya kekurangan. Sehingga yang sangat dibutuhkan ialah bagaimana kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Layaknya kehidupan persekutuan kita yang tidak hanya terdiri dari satu orang, tetapi banyak orang yang masing-masing punya kemampuan, masing-masing punya potensi. Bagaimana itu kita bangun secara bersama-sama sehingga kita saling melengkapi. Dan inti dari semua ini Bapak Ibu Saudara-saudara ialah supaya di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Supaya di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Supaya kabar sukacita semakin dikenal dan diketahui oleh banyak orang. Tidak hanya berpikir bahwa biarlah kabar sukacita itu menjadi milik kita sendiri, tetapi berharap semoga kabar sukacita menjadi milik orang, didengarkan oleh banyak orang, dan semakin banyak juga orang yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari jujur mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita punya kekurangan yang mengharapkan kehadiran orang lain untuk melengkapi kita, dan juga keyakinan bahwa pada diri kita ada kelebihan yang dibutuhkan oleh orang-orang lain yang punya kekurangan dalam kehidupan ini. Kiranya lewat pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, kita semua diberkati bahwa tidak secara kebetulan Tuhan menghadirkan kita ke tengah-tengah sebuah persekutuan, tetapi Tuhan menghadirkan kita untuk sebuah tujuan, yaitu supaya kita saling melengkapi. Tuhan dimuliakan dan firman-Nya berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau terus menyapa kami melalui firman kebenaran-Mu yang baru saja kami dengar dan renungkan bersama. Ajarkan kami Tuhan untuk terus menyadari diri kami masing-masing bahwa tidak ada kesempurnaan dalam diri kami. Kami sungguh membutuhkan kehadiran orang lain untuk terus memperlengkapi kami. Dan biarlah dengan firman ini Tuhan, kami semakin menyadari diri kami tentang arti kehadiran kami dalam satu persekutuan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Sempurnakan firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, dan Engkau tolong kami supaya kami terus merindukan kebenaran-Mu dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai keberadaan mereka masing-masing. Untuk mereka yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan kiranya menyembuhkan. Tuhan kiranya topang mereka. Untuk mereka yang bergumul karena usia yang lanjut, kiranya Tuhan kuatkan. Untuk mereka yang bergumul karena duka cita, Tuhan hiburkan. Untuk mereka yang bergumul karena beban kehidupan, biarlah kiranya Tuhan menopang dan menguatkan sehingga beban kehidupan yang ada tidak membuat mereka hilang ingatan, bahkan hilang kepercayaan dalam hidup ini. Tetapi sungguh mereka menaruh harap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami terus berdoa untuk sukacita yang boleh dialami oleh umat-Mu karena berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Baik melalui pertambahan umur, usia, ulang tahun pernikahan mereka, kesembuhan dari penyakit, kesuksesan dalam pekerjaan, kesuksesan dalam pendidikan, bahkan berkat-berkat lain yang terjadi. Kiranya dalam semuanya itu nama Tuhan terus dimuliakan.
Kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan persekutuan jemaat Tuhan Gereja Toraja Tamalate di tempat ini. Kesehatan di antara kami kiranya terus terbangun dalam menyatakan peran masing-masing di tengah-tengah jemaat. Sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, bahkan juga jemaat secara keseluruhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mengangkat pelayanan ini dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa pelayanan yang kami lakukan dengan penuh sukacita akan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Kami terus berdoa kepadamu untuk anak-anak kami dalam proses pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka meraih kesuksesan di bangku pendidikan. Yang karena pandemi COVID-19 ini membuat aktivitas belajar mereka kesulitan, harus belajar dari rumah mereka masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa kesulitan yang ada tidak akan membuat semangat mereka pudar untuk meraih kesuksesan. Kami yakin bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong anak-anak kami, sehingga sungguh mereka boleh memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar dengan benar. Dan biarlah kesuksesan masa yang akan datang mereka boleh raih, dan di dalamnya pun nama Tuhan dimuliakan. Untuk mereka yang berjuang mendapatkan lapangan pekerjaan ya Tuhan, buka jalan yang baik bagi mereka, dan kiranya satu waktu mereka boleh berhasil, di dalamnya pula nama Tuhan dimuliakan. Kami terus berdoa kepadamu untuk upaya pemerintah dan juga tim medis, bahkan kami sebagai masyarakat dalam memutus rantai penyebaran COVID ini. Beri kami semangat dan sukacita, bahkan ketaatan yang sungguh terhadap aturan-aturan yang ada. Kami rindu Tuhan sekiranya pergumulan ini boleh berlalu dengan baik. Kami dimungkinkan untuk kembali menjalani aktivitas sebagaimana semula. Terlebih Tuhan, kami dimungkinkan untuk menikmati hadirat Tuhan melalui persekutuan dalam ibadah-ibadah tatap muka seperti yang selama ini kami lakukan. Namun dalam semua ini Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berserah diri kepada Tuhan, kiranya malam ini boleh berlalu dengan selamat sejahtera. Esok pagi kami boleh bangun dengan penuh sukacita untuk melanjutkan aktivitas yang Tuhan percayakan. Dalam semuanya ini Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih dan selamat malam buat kita semua. Tuhan memberkati.